Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitria. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana, Prodi Agribisnis. Saya diberi kesempatan untuk mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa antar fakultas, dan saya diberi kesempatan untuk ikut belajar di Fakultas Hukum. Di sini saya akan mereview tentang materi hukum pidana pada pertemuan pertama, di mana saya dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH. Pada pertemuan ini saya mendapat materi tentang pengertian hukum pidana, sumber hukum, fungsi hukum, dan juga sifat umum atas hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perorangan dengan negara. Karena pada dasarnya hukum ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perorangan dengan publik, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perorangan dengan perorangan atau individu yang lainnya. Dan hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik ini. Hukum pidana terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada hukum pidana formal dan hukum pidana material. Hukum pidana material ini merupakan larangan dan keharusan, dan apabila ada yang melanggarnya maka akan terkena sanksi yang berat. Lalu ada hukum pidana formal, merupakan hak negara untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum material. Menurut Profesor Muljono, hukum pidana material ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, lalu ada sanksi pidana. Ketiga poin ini merupakan rumus baku dari pidana, karena tidak ada pidana tanpa kesalahan atau perbuatan. Setelah adanya perbuatan pidana ini akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Setelah dimintai pertanggungjawaban tersebut, akan lahirlah sanksi pidana bagi pelanggarnya. Perbuatan pidana ini berhubungan dengan asas legalitas, di mana tidak ada di mana suatu perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila belum diatur sebelumnya atau belum diatur pada KUHP. Jadi apabila tindakan tersebut sudah jelas merupakan tindak pidana, namun apabila belum diatur dalam aturan atau KUHP, itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Lalu ada pertanggungjawaban pidana, ini berhubungan dengan asas kesalahan, di mana tiada pidana tanpa kesalahan. Lalu ada fungsi dari hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini ada dua, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya itu adalah mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Karena terbayang apabila tidak ada hukum pidana mungkin akan kacau, karena tidak ada yang mengatur tindakan dalam masyarakat. Mungkin setiap saat akan terjadi pelanggaran. Lalu untuk fungsi khususnya ini yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosa dan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dari cabang hukum lainnya. Seperti yang disebutkan dalam hukum pidana material, di mana pelanggarnya akan diberikan sanksi yang sangat berat. Karena sanksi itu merupakan ultimatum remedium.
atau juga obat terakhir, dan bisa juga disebut dengan pedang bermata dua atau seperti mengiris daging sendiri, seperti itu. Lalu ada sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ini ada dari KUHP yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Lalu ada dari memori penjelasan KUHP, lalu dari hukum pidana adat, lalu ada dari peraturan di luar KUHP. Hukum pidana ada yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Lalu hukum pidana khusus mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Berlakunya hukum pidana ini ada dua, yaitu ada yang menurut waktu, yang didasarkan oleh asas legality, dan juga ada yang berdasarkan tempat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.